Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda mustaghrikin li fadlihi wa judihi wa amtinanih. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda mu'tarifin li taqsirihi fil ibadati wa ta'ati Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda dzakirina wat-taibina wa salatullahi wa salamuhu ala rasulil karimil mab'uthi rahmatan lil alamin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana zayyin lisanana bi dzikrika Allahumma ya Rabbana zayyin lisanana bi dzikrika wa jawarihana bittiba'i nabiyyika waqdhif bi qulubina mahabbataka wa mahabbata habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana kama an'amta ala ahibbaika minal khairati wat ta'ati fa an'imna biha innaka antal mun'im. Allahumma ya Rabbana uhsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati adz-dzakirina wat-taibina wa zumrati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana rzuqna at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'indal mauti wal jannata ba'dal maut, amma ba'du. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa terus mengistiqomai acara pengajian mingguan kita setiap malam Selasa, Senin malam Selasa ini. Ada sebagian dari saudara-saudara kita yang biasa istiqomah pada majelis ini. Sepertinya banyak di antara mereka yang terhalang oleh derasnya air hujan. Semoga ketidakhadiran sebagian dari saudara-saudara kita tidak mengurangi barokah dan manfaatnya majelis ini. Dan semoga barokah dan manfaatnya majlis ini dilimpahkan kepada yang hadir dan kepada yang tidak hadir, sehingga apapun yang kita lakukan ini adalah benar-benar dilihat oleh Allah sebagai amal baik yang manfaatnya akan dirasakan oleh kita dan orang-orang yang mengaku mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada muqaddimah pembacaan kitab Hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari ada sedikit ajakan untuk kita merenung bahwa kita ini diberi oleh Allah lidah, mulut.
Kalau Nabi Muhammad sudah mengingatkan dalam riwayat yang benar sahih, kullu kalam ibni Adam alaihi lalah. Omongan-omongannya anak Adam itu akan dihisab, dihitung nanti, dan jadi malapetaka untuk anak Adam itu sendiri, kecuali zikir kepada Allah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika omongan kita itu bukan zikir, kemudian juga bukan mengajak kepada kebaikan, kemudian juga tidak menjauhkan orang dari kemungkaran, ini di dalam ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga banyak dari kita ini mungkin kurang peduli dengan apa yang diomongkan. Ini digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Biarpun ini mulut ini kecil bentuknya, tapi telah banyak menjerumuskan orang-orang ke neraka jahanam. Maka sebab alangkah baiknya jika kita senantiasa memperhatikan apa yang kita ucapkan, merenungi apa yang kita ucapkan. Kita tidak mengucapkan kecuali kita yakin itu ada faedahnya untuk kita. Apalagi orang yang sudah rajin ngaji setiap hari, kemudian sudah kenal kebaikan, kalimat zikir pun sudah banyak dihafal oleh dirinya. Akan tapi kenapa yang diucapkan masih saja sesuatu yang tidak ada pahalanya atau bahkan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali di antara kita ini harus membuat satu koreksi. Cobalah, barangkali direkam omongan kita sehari ini, kita ngomong apa ya. Kadang-kadang kita ini ngomong omongan yang tidak ada artinya tapi bersemangat sekali. Barangkali ada yang masih ingat di antara sebagian dari kita kadang-kadang ngomongkan ribut sama temennya gara-gara tebak-tebakan siapa yang ngegulkan di Piala Eropa kemarin. Siapa yang satu ngomong si A, bukan si B, si A, si B, Anda ini betul kan? Ini urusan siapa yang ngegulkan bola itu ribut kayak membahas masalah apa saja. Belum lagi nanti bercerita tentang mobil ini produk mana, Jepang atau Jerman atau meributkan lebih bagus mana ini produk Jepang sama Jerman, ini lebih hebat mana nih. Ribut setengah jam ngomongkan mobil pun dia juga tidak beli dua-duanya. Ini kadang-kadang omongan yang unik sering dihadirkan di dalam perbincangan kita, tapi semuanya tidak ada maknanya. Coba direkam dan dia sadar merenung sambil tidur, bakal tertawa. Jadi ada syahwatul kalam, itu ada orang punya syahwat untuk berbicara, ngomong yang nggak ada gunanya, ngelantur sana sini, padahal sebetulnya lucu ya. Dari kejauhan tuh, itu mobil apa kira-kira? Avanza. Betul kan? Terus lagi, kalau itu dari kijang-kijang nih. Ini apa ini semuanya? Ini kerjaan apa? Apa faedahnya? Apa? Jadi ada sebagian dari kita itu, ini contoh saja, dan apapun yang terjadi lebih banyak dari ini semua. Kalau ibu-ibu punya khas lain lagi itu, cerita tentang roknya artis tuh, mereknya apa tuh, warnanya apa, yang ungu tuh. Allah. Jadi memang ada sebagian dari kita ini terbawa oleh syahwat kalam, ngomong yang tidak ada maknanya, tidak membawa faedah untuk dirinya, tapi tidak disadari. Jadi cobalah sesekali beli alat rekam ya, 24 jam direkam atau 8 jam. Kira-kira omongan kita tuh apa sih? Setelah itu mau tidur direnungi lagi. Insya Allah itu dapat pahala untuk mengoreksi diri kita agar ngomong enggak. Belum lagi bohong kadang-kadang. Bohongnya. Sehingga rekaman ini kalau ketahuan orang lain mungkin nggak mau. Malu saya kalau ketahuan orang lain. Padahal malaikat tidak pernah lepas di dalam mencatatnya. Dan Allah senantiasa tahu. Ini barangkali memang harus kita mencoba mengurangi pembicaraan yang tidak ada artinya. Dalam riwayat sahih dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kalau mau berbicara, sahabat Nabi itu kalau mau menghitung omongan Nabi Muhammad, niscaya akan bisa menghitungnya. Jadi tidak banyak ngomong tuh. Syahwat ngomong. Jangan dianggap yang punya syahwat ngomong itu asal orang. Bukan, ustadz pun penceramah kadang-kadang syahwat ngomong. Kalau sudah di sebuah majelis, kalau tidak disuruh ngomong itu gak enak.
Biarpun itu ustadz, tentunya tidak akan ngomong kecuali diperlukan dan dibutuhkan. Ada manfaatnya atau tidak. Ini adalah lidah ini. Sehingga benar-benar kalau sudah dia bisa menjaga dari omongan yang mubah, dipilah-pilah, maka tentu kepada ngomong yang haram ini akan bisa menghindari. Obrolan yang tidak ada artinya, hindari teman yang biasanya ngobrol yang enggak-enggak. Tidak di gardu, tidak di masjid, tidak di pesantren. Kadang-kadang omong majelis. Kalau di sebuah pesantren namanya majelis. Setiap malam Jumat biasa ngobrol di lapangan tuh ngalor ngidul nih. Yang tidak pantas bagi ahli ilmu. Ngomongkan sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali. Iya, kalau yang dibahas tentang bagaimana program ke depan dakwah kita, mungkin membahas satu kajian masalah fikih, atau kalau pengen bercerita-cerita yang indah tentang suri toladan yang mulia, bagaimana perjalanan dakwahnya Imam Hasan Basri, bagaimana perjalanan dakwahnya Imam Syafi'i, bagaimana perjalanan ini, Masya Allah. Kalau berbicara tentang kisah cinta yang mulia, bagaimana kisah cinta yang dihormati. Jadi ada yang bermakna, bukan asal ngomong ngalor ngidul. Dan bagi orang yang mencari ridha Allah, itu adalah tidak bakal masuk dalam catatan jadwalnya. Nggak ada. Di dalam jadwal akan ditulis jam ini aku adalah begini, jam ini aku begini, jam ini aku begini. Tidak ada jam segini aku harus ngomong kelantur yang tidak ada artinya. Maka ini barangkali yang harus kita perhatikan di dalam kita itu menjalani hidup ini dengan menjaga lidah kita agar ngomongnya itu kita perhatikan. Nah, tadi kita sebutkan semuanya akan dipertanyakan kecuali zikir kepada Allah. Ngomong yang baik. Kalau tidak adalah ngomong, kalau tidak diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalau memang orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khaira. Sebaiknya ngomong yang baik. Ol yasmut, atau diam. Ngomong yang baik atau diam. Baik. Jadi ngomong itu sendiri ada hawa nafsunya. Hawa nafsu ngomong lantur, ngomong sini, ngomong situ yang tidak ada gunanya. Itu adalah muqaddimah sebelum kita memasuki pembahasannya yang akan kita baca dari kitab Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada Al-Hikmah Al-Thaminah wal-Arba'un. Hikmah yang berapa ini? Kok? Oh, berapa? 48. 40. Ini kok dikasih 48? 47. Baik. 47. Al-Hikmah As-Sabi'atu wal-Arba'una, hikmah yang ke-47. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal la tatsurki dzikra. Jangan kau tinggalkan zikir kepada Allah. Li'adami hudhurika ma'allahi fihi, gara-gara kamu tidak bisa khusyuk hadir. Jangan gara-gara nggak bisa khusyuk lalu saya pun zikir nggak khusyuk, mending nggak usah zikir. Jangan kamu tinggalkan zikir li'adami hudhurika, karena kamu tidak bisa khusyuk ma'allah, dengan Allah, fihi, di dalam berzikir. Kenapa? Li'anna ghaflataka, sebab kelalaianmu itu an wujudi dzikrihi, asyaddu, sebab lalai dari berzikir. Lianna ghaflata an wujudi dzikri, sebab lalai dari berzikir dengan lidah tadi itu asyaddu, lebih parah, min ghaflatika, daripada kelalaianmu fi wujudi dzikrihi, masih dengan berzikirnya lidah. Jadi zikir itu ada dengan lidah, ada dengan hati.
Jangan gara-gara tidak bisa berzikir dengan hatinya lalu tidak mau berzikir dengan lidahnya. Sebab kalau sudah orang tidak, hatinya tidak bisa berzikir, lidahnya tidak bisa berzikir, itu lebih parah dibanding yang hanya berzikir dengan lidahnya saja. Kita beri makna dahulu secara harfiah, baru nanti kita syarahi. Fa'asa, barangkali, dengan harapan, dengan itu semua, dengan zikir di lidahmu saja, biarpun kamu tidak bisa khusyuk, ayyarfa'aka, akan mengangkatmu min dzikrin, dari zikir ma'awujudi ghaflatin, dengan lalai, zikir dengan lalai, akan diangkat ila dzikrin ma'awujudi yaqdatin, zikir dengan sadar. Jadi zikirmu yang hanya di lidah saja tadi, yang tanpa dibarengi dengan kekhusyuan itu, masih lebih bagus daripada lidahnya tidak berzikir dan hatinya juga tidak berzikir. Barangkali dan semoga zikir yang hanya dengan lidahmu itu nanti akan membawamu kepada zikir dengan lidah dan hatimu. Semoga itu semua bisa mengangkatmu dari zikir yang dengan lalainya hati, diangkat ila zikrin ma'wujudi yaqdatin, zikir dengan sadar kalau kamu zikir. Ada orang zikir tapi nggak sadar kalau dia zikir, nanti lambat laun, perlahan demi perlahan akan meningkat kepada sadar kalau dia zikir, masih belum khusyuk nanti. Jadi ada orang zikir nggak sadar dia zikir, yang kedua adalah zikir sadar ya zikir tapi belum khusyuk, dan nanti yang paling hebat menyadari zikir dan dia khusyuk kalau dia itu zikir. Nah, ada zikir yang tidak khusyuk mengucapkan kalimat itu masih lumayan bagus, latah yang terhormat, daripada latah nyebut yang nggak baik. Kan ada orang latah nyebut barang-barang jelek, ya, apa ayo Allah subhanallah, biarpun itu kan tidak disadari dia zikir karena latahnya, tapi latah zikir masih bagus, ya. Jadi wa min dzikrin ma'wujudi yaqdatin, dan nanti ada peningkatan setelah engkau zikir dengan sadar kalau kamu berzikir, nanti bisa terangkat lagi ila dzikrin ma'wujudi hudurin, dengan zikir dibarengi dengan kekhusyukan hatimu, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzikrin ma'wujudi hudurin, dan setelah itu ningkat lagi. Nah, ini tingkat lagi yang keempat paling tinggi. Setelah itu kamu akan diangkat kepada zikir dengan khusyuk, diangkat lagi ke zikir kepada Allah ma'a ghaibati ma siwal madhkur, dengan lenyapnya, dengan hilangnya, dengan lupanya kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini tinggi. Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah orang yang mustaghrib, sudah tenggelam di dalam zikir Allah, Allah nggak sadar. Jadi yang diingat hanya Allah, jadi selainnya tidak menyadari itu semuanya. Ini makom fana, makom yang tinggi sekali. Sehingga para kekasih Allah ini ada yang di saat ingin dioperasi, ada bekas tombak, ada tombak nancap, mau dicabut sakit, jangan nunggu saya akan melakukan sholat atau dia melakukan zikir, di saat aku zikir cabut, nanti ia melakukan zikir kepada Allah dicabut tidak kerasa, sudah tidak merasakan yang demikian ini. Masa iya? Ya, kita belum nyampe karena kita belum bisa berzikir seperti beliau. Kalau nanti para bapak sudah bisa berzikir seperti beliau, baru bisa ngomong, oh iya nyampe. Karena itu adalah pengalaman rohani yang tidak bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama. Jadi ada pengalaman rohaniyah itu seperti pengalaman dzauqiyah. Dzauq itu rasa. Orang kalau pernah ngerasain madu, cerita sama orang yang belum makan madu, pusing enggak caranya? Madu itu
manis. Kayak apa sih? Kayak gula? Bukan. Kayak permen? Bukan. Kayak manggis? Bukan. Kayak apa sih? Nggak ketemu, karena itu urusan untuk perasaan. Terus gimana agar tahu? Ambil sendok, sendokin madu, masukkan mulutnya, baru begitu. Nah ini adalah masalah dauk, masalah perasaan. Begitu pengalaman rohani. Ada orang yang merasakan nikmat di dalam sholat. Jangan tanya kok bisa nikmat di dalam sholat. Berusahalah, nanti kalau sudah sampai Anda akan bisa merasakannya. Dan Anda pun tidak bisa cerita kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama. Ini adalah daukiyah. Jadi bagaimana orang bisa hadir khusyuk sampai lupa kepada selainnya Allah. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz, disebutkan. Ini mengutip Al-Qur'an. Yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah untuk mengangkat orang yang berzikir dengan lalai menuju zikir dengan sadar kalau dia berzikir. Dari zikir sadar kalau dia berzikir menuju zikir dibarengi dengan khusyuk apa yang ia baca dan dihayati apa yang ia baca. Dan setelah ia bisa menghayati yang ia baca, ditingkatkan lagi oleh Allah menjadi dia itu lupa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada orang di saat berzikir ada ular masuk dari jubah kanannya ke jubah kirinya, tidak ada yang tahu. Semua orang pada bubar, dia hanya masuk, ya Allah, Allah. Kenapa bisa semacam itu? Nggak masuk akal. Pak, itu loh orang sana itu nonton bola. Nonton bola itu rotinya diambil nggak sadar. Mana tadi? Padahal di hadapannya itu nonton bola. Ayo. Sudah ada kebayang, sudah mulai deket ya, nyambung sudah. Lagi serius. Allah. Mana itu? Siapa yang ambil? Dia tidak tahu rotinya yang ditunggu-tunggu maunya nanti kalau sudah ke gol mau makan. Gol sana, saya gol sini. Rupanya diambil sama saudara, nggak tahu itu bisa. Sampai diginikan baru kaget. Ya, mukanya dibikinin, jadi bisa. Kenapa kita menghadirkan makna kayak begini susah? Mungkin di saat orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lupa selainnya. Ini adalah tingkat yang tinggi. Dan itu pemberian dari Allah. Maka perbanyaklah untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah. Aku minta pertolongan darimu ya Allah. Bantulah agar aku bisa zikir benar ya Allah. Zikir yang benar susah. Tapi harus dimulai dong dengan zikir. Zikir dengan lidah Allah, Allah, la ilaha illallah. Nah ini. Zikir dengan lidah itu penting. Jadi memang itu martabat pertama. Harus kita memulai dari di sini. Jangan sok, kalau saya bisa cukup zikir dengan hati saya. Sudahlah. Jangan berlebih-lebihan. Zikir lidah sendiri itu juga ada pahalanya. Ada orang sebagian yang penting hati saya ingat kan? Iya. Yang penting hati saya ingat. Lidah ini punya tugas juga dan ada pahalanya sendiri. Jadi ada, kalau orang berzikir dengan lidahnya saja biarpun hatinya belum bisa khusyuk masih lumayan. Ada seorang mengadu kepada seorang guru, ya Syekh, saya itu bisa zikir tapi nggak bisa khusyuk, lalu bagaimana? Bersyukurlah kepada Allah dan katakan Alhamdulillahilladzi zayyana lisani bidzikrih. Segala puji bagi Allah yang telah menghiasi lidahku dengan zikir. Daripada ngaco ngomong nggak karu-karuan. Jadi kalimat yang baik yang diucapkan di lidah ini akan membawa juga ada pengaruhnya kepada hati, perlahan demi perlahan bisa khusyuk. Begitu sebaliknya omongan jelek biarpun itu hanya guyonan akan dirasakan nanti. Akan mengotori hati. Dan ini banyak riwayat-riwayat tentang kalau orang gunjing-gunjingnya mah guyonan. Nggak hanya mah guyonan aja kok, punya guyonan. Gunjing dengan lidahnya guyonan. Tidak dibarengi dengan kebencian di dalam hati, ternyata gunjingan yang hanya diucapkan oleh lidah itu akan mengotori hatinya menjadi gelap. Ada. Begitu sebaliknya kalimat-kalimat mulia yang dibacakan, zikir-zikir kepada Allah yang dibacakan oleh lidahnya, maka itu pun akan bisa menjadikan hatinya itu jernih. Jadi tetap jangan sampai kita meninggalkan zikir dengan kalimat dengan alasan tidak bisa khusyuk.
Zikir dengan lidah itu seperti orang yang ngadu kepada Allah. Kalau belum bisa khusyuk, paksa zikir dengan lidahnya. Ya Allah, seolah-olah ngomong begini. Ya Allah, hati itu hanya Engkau yang merubah-rubah ya Allah, dan aku tidak bisa mengatur hatiku ya Allah. Mau khusyuk susah, ingat macam-macam ya Allah. Ya karena aku tidak bisa ngatur hatiku ya Allah, maka yang bisa aku atur sekarang lidahku ya Allah. Maka cukup aku hanya mengatur lidahku saja ya Allah. Nah ini pasrah, sehingga saya atur lidahku. Aku tidak ngomong kecuali yang baik ya Allah, dijaga. Dan ternyata menjaga lidah ini dengan zikir-zikir kepada Allah ini banyak faedahnya. Membiasakan dengan zikir kepada Allah, ditambah muqaddimah yang kami bacakan tadi, dari ngomong yang tidak ada artinya. Nanti ketemu, setelah itu akan muncul satu sifat watak kebiasaan karakter orang soleh. Kita punya ketemu seorang alim gitu. Misal Al Habib Umar bin Hafid radhiyallahu wa ardhah. Beliau itu kalau ketemu itu biasanya kalau ada tamu, waktu itu kita menemani beberapa ulama kiai yang dari Indonesia. Hidangan makanan dihadirkan. Setelah itu beliau belum nongol, tiba-tiba beliau muncul. Apa kalimat yang diucapkan? Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah. Para tamu yang terhormat, dalam bahasa Arab tentunya. Makanan ini bukan tujuan. Tujuan yang terpenting adalah bertemunya hati kita di dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai, pergi. Nanti nongol lagi. Kalimat yang indah. Jadi rupanya dengan tidak banyak ngomong begitu, kedatangannya itu omongannya ditunggu-tunggu. Ngomong apa lagi nanti? Allah. Nah itu orang yang sudah hatinya kalimatnya selalu baik. Ngokok-ngokok gur, kan ada ya orang gur, bagaimana ngundang tawa orang, sampai kadang ceramah dijadikan bahan untuk membuat tertawa. Terus bagaimana Nabi Muhammad sudah menyebutkan hidayah tidak bisa dibarengi dengan tawa agak-agak begitu. Jadi jadi kebiasaan itu, kebiasaan kalau namanya kebiasaan itu rusak. Hidayah akan dimuntahkan oleh hati jika hatinya orang tersebut suka ngakak-ngakak. Tertawa boleh, guyon boleh, tapi ada batasnya. Nabi Muhammad pun pernah guyon dengan Siti Aisyah, kejar-kejaran. Ayo Aisyah, kebut-kebutan, kejar-kejaran biasa. Sayyidina Umar gulat, ya, tapi wajar. Tapi kalau setiap saat harus dengan tertawa, dengan begini, dengan begitu, dengan kalimat-kalimat yang tidak ada gunanya, maka itu bukan urusannya ahli Allah, bukan urusannya orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir-zikir yang harus kita hadirkan, utamakan zikir yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Semua zikir adalah bagus, tapi semuanya ada tempatnya masing-masing. Al-Quran bagus, tidak ada kalam, tidak ada kalimat sebagus Al-Quran. Tapi kapan Al-Quran dibaca? Ada tempatnya masing-masing. Maka di sini harus ada ketawaduan. Jangan gara-gara Ustadz Al-Quran saja selalu kemana-mana ngomong paling baik omongan adalah Al-Quran. Ya. Jadi sehingga Al-Quran dibaca. Memang Al-Quran dibaca kapan saja bagus, tapi ada tempatnya masing-masing. Kapan Al-Quran harus dibaca dan kapan zikir-zikir yang lainnya itu semestinya dibaca. Jadi ada tempatnya, dan ini termasuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Termasuk tanda kasih sayang Allah kepada hambanya itu adalah apa? Di model-model bentuk ketaatan dan kebaikan agar kita tidak jenuh. Coba kalau ibadah kepada Allah cuma sujud melulu, ya jenuh. Tapi sesaat zikir pun ternyata dimacem-macemin. Sesuaikan, kadang-kadang sesuai dengan pengaduan di dalam hatinya. Karena dia barangkali punya penyakit, selalu menyebut ya Syafi, Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Mungkin dia adalah orang yang rizkinya kurang, lalu menyebut kebesaran Allah, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Mungkin dia adalah orang yang
selalu kena musibah nyebut ya sobur agar diberi kesabaran. Ini ternyata ada untuk menyesuaikan dengan irama apa rasa yang ada di dalam hatinya, dan itu menghantarkan kepada kekhusyuan. Jadi tidak satu model saja. Makanya zikir itu ada tempatnya masing-masing. Dan upayakanlah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. La ilaha illallah afdalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Tapi apakah benar jika la ilaha illallah nanti diletakkan waktu makan? La ilaha illallah makan. Boleh, bagus. Tapi doa makan yang diajarkan Rasulullah dulu baru ngomong la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah paling bagusnya kalimat. Tapi kapan meletakkannya? Jadi ada sebagian orang sombong dengan zikirnya, mentang-mentang mengerti ahli la ilallah, ahli tahlil la ilallah, dikit-dikit la ilallah. Bagus, ada masing-masing. Maka diwarna-warnai dan diletakkan pada tempatnya itu sebisa mungkin. Ada zikir yang dibaca setelah sholat. Al-Quran paling bagusnya kalimat. Tapi ternyata Rasulullah sendiri yang mengajarkan habis sholat fakul dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikri wa syukri. Habis sholat baca Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadati. Habis sholat baca subhanallah subhanallah subhanallah. Lah ini lebih bagus daripada membaca Al-Quran tentunya. Karena apa? Ini yang diajarkan Rasulullah. Nanti baca Al-Quran di tempat lain, bacaannya iya Al-Quran lebih bagus dari ini, tapi ini pada tempatnya. Kalau sudah assalamualaikum baca ini, dahulukan ini yang dari Nabi Muhammad SAW nih. Tapi kalau mau diganti ya boleh-boleh saja. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum langsung bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitab. Ya boleh-boleh saja. Kenapa? Cuman kita pengen bagaimana kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tahu, kalau tidak tahu ya maklum, kalau tidak tahu ya setahunya. Maka dari itu apa yang Anda lakukan selama ini setelah melakukan sholat dengan berzikir subhanallah, astaghfirullahaladzim, istighfar 30 kali, alladzi la ilaha illallah, membaca ayat kursi, itu ada semuanya, ada tasbihnya subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah, kemudian membaca Allahumma inna ala dzikri wa syukri husni ibadatik, itu semua adalah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang mengatakan zikir setelah sholat itu tidak ada, ini bermasalah. Zikir setelah sholat itu ada banyak riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, riwayat-riwayat yang sahih yang mengajarkan kita untuk berzikir setelah melakukan sholat. Kemudian masalah mengeraskan dan tidak mengeraskan itu boleh-boleh saja, suka-suka, suka-suka tidak ada masalah. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya inna raf as-sauti bidzikri kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya mengangkat suara di dalam berzikir itu ada pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau ngeraskan suara mangga, pelan-pelan juga boleh, sebab mengangkat suara juga pernah ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya sudahlah, hilangkan kesombongan. Jangan gara-gara Anda grup yang biasa mengeraskan suara lalu merendahkan orang yang nggak mau mengeraskan suara, atau sebaliknya yang biasa melirihkan suaranya kalau ngelihat orang mengeraskan suara kayak ngelihat syaitan, bid'ah masuk neraka. Ini tidak benar. Apakah lupa hadis Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya raf as-sauti mengangkat suara bidzikri dengan zikir. Itu adalah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi itu adalah ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir ya. Yang jelas masalah zikir itu adalah sunnah. Kemudian lebih daripada zikir-zikir salat itu, Anda harus punya zikir-zikir yang sifatnya menambahkan ketawakalan kita kepada Allah. Siapa yang tidak takut sama kalajengking? Takut ya. Siapa yang nggak takut sama sihir? Takut. Tapi bagaimana kita berlindung dari kalajengking, sihir, gigitan ular, atau jahatnya orang yang mau berbuat jahat? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ada zikir-zikir yang inti, makna, isi zikir itu untuk kita minta perlindungan dari Allah untuk hal yang demikian ini. Maka perlu untuk kita baca agar kita semakin kokoh mengingatkan hati kita bahasanya kita minta perlindungan kepada Allah. Ini perlu juga. Dan ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada zikir-zikir yang semacam itu.
Dan sudah dikumpulkan oleh para ulama-ulama seperti Imam Haddad mengumpulkan di dalam Wirdul Latif. Wirdul Latifnya itu ada kumpulan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang doa-doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak dikumpulkan di situ, dibaca. Itu adalah semua yang dibutuhkan oleh orang. Tidak ada kebutuhan Anda kecuali sudah dikumpulkan dalam wirid yang ringkas oleh Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Pengen rezeki ada di situ, takut punya utang ada di situ, takut sama sihir ada di situ, takut sama binatang-binatang buas ada di situ, takut jadi ada semuanya. Dari mana itu? Itu bukan ngarang doa, tapi diambil dari Rasulullah SAW. Jadi perlu kita punya pegangan zikir yang semacam itu agar kita punya ketawakalan, keyakinan. Dan dengan keyakinan itu akan ditolong oleh Allah dan benar nanti akan diwujudkan oleh Allah sehingga aman. Tidak usah takut lagi urusan sihir. Masa seorang ahli pengajian masih takut sama sihir? Sihir memang ada, sihir ada, tetapi kalau sudah membaca itu semua, ini resep Nabi Muhammad, aman. Termasuk anak-anak baca zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada anak kita mau tidur, kita bacakan qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Kemudian kita tiupkan di wajah mereka, di tubuh mereka. Insyaallah akan dijaga dari godaan jin, godaan yang terlihat dan yang tidak terlihat. Itu adalah jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca agar aman. Dan juga ada satu zikir yang lebih diringkas. Memang zamannya zaman males ya. Imam Haddad, nanti Imam Nawawi punya hizib besar ya. Hizib itu adalah kumpulan zikir-zikir yang diambil dari ayat suci Al-Quran dan juga diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Imam Haddad juga punya. Nah, ini banyak, cuman kadang sebagian orang susah menghafalnya. Maka ada yang coba kita ringkas, kita sedikitkan itu di dalam Wirdul Fatih. Itu semua dari hadis Nabi SAW. Yang pertama kita mulai dengan istighfar itu ya. Istighfar adalah zikir yang perlu. Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan istighfar. Yang tidak punya dosa, yang tidak punya dosa, pangkatnya paling tinggi, beliau tidak pernah meninggalkan majlis kecuali sudah berzikir 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Itu Nabi Muhammad yang tidak punya dosa. Nah kalau kita yang punya dosa 100 kali, kita ribuan kali barangkali semestinya kita membaca. Tapi paling tidak kita ngikut Rasulullah lah, sehari 100 kali lah. Maka baca istighfar 100 kali. Itu yang ada di dalam Al-Wirdul Fatih itu 100 kali istighfar. Jadi pertamakan istighfar. Setelah itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dalam riwayat sahih ya. Barang siapa membaca sholawat 10 kali di pagi hari, 10 kali 10 sholawat di sore hari, maka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini perlu membaca sholawat itu minimal itu. Jadi baca sholawat ala kadarnya ya. Kalau bisa diperbanyak, jangan ala kadarnya lalu satu-satu, tidak. Harus ada sholawat di dalam wirid tersebut. Kemudian setelah itu membaca istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu adalah untuk membuka barangkali yang punya kerupakan, punya kesumpekan, punya keluh kesah. Itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi memang perlu kita memahami bacaan ini faedahnya apa. Memang membaca itu karena Allah, tapi memahami ini agar kita semakin bergantung kepada Allah. Itu ceritanya Nabi Yunus itu berada di kegelapan, di dalam kegelapan, di dalam kegelapan. Di saat Nabi Yunus di dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk itu membaca doa ini, lalu dibuka oleh Allah dari kegelapan tersebut. Kegelapan Nabi Yunus karena waktu itu di tengah malam. Kegelapan yang kedua berasal di dasar laut. Kegelapan yang ketiga Nabi Yunus berada di dalam perut ikan dan dalam keadaan beliau itu gundah, minta ampun kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu Nabi Yunus diantarkan kembali ke daratan. Di siang harinya keluar Nabi Yunus dari perut ikan, dari perut laut, dari dasar laut dan dari kegelapan malam. Setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibebaskan daripada kegelapan tersebut. Ini kisah Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini. Kemudian zikir selanjutnya yang di situ Wirdul Fatih itu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi, aku berlindung dengan kalimat Allah. Kalimat Allah. Kalimat Allah ini adalah kita bertawasul dengan kalimat Allah. Aku berlindung dengan kalimat Allah. Ya, ini adalah untuk dari mana? A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan yang Allah ciptakan. Allah menciptakan harimau,
Allah menciptakan ular, Allah menciptakan orang tukang sihir, Allah menciptakan orang jahat. Akan tetapi untuk siapa kejahatan itu nanti? Ya untuk hamba Allah yang lainnya. Sehingga ini orang jahat, ini yang dijahati. Ini ada ular, ini yang gigit. Ini harimau, ini yang diterkam. Ini ada kalajengking, ini yang disengat. Nah, kita minta berlindung. Kejahatan sudah ada, Allah buat untuk mengangkat derajat sebagian yang lainnya. Tapi kita ingin kita pengen diangkat derajat kita oleh Allah tanpa disengat kalajengking. Kan gitu enaknya. Kita pengen diangkat derajat kita oleh Allah tanpa pakai diuji dengan sesuatu yang berat, takut kita nggak sabar ya. Memang semua ujian itu akan mengangkat derajat kalau orang itu sabar. Tapi kita ini kelasnya kelas pengen bahwasanya kita menjadi hamba yang syukur melulu. Nggak usah pakai sabar-sabar, takut nggak mampu. Jadi maka dari itu minta perlindungan, ya Allah, aku berlindung ya Allah agar engkau jauhkan dari semua ini. Sehingga kalaupun kita tidur sama harimau tidak akan berbahaya untuk kita. Karena apa? Kejahatannya harimau sudah ditahan oleh Allah, tidak akan berbahaya untuk kita. Kita tidur sebetulnya ini ukurannya akan digigit sama ular. Ularnya begini rupanya nggak cocok, ya pindah lagi ke temannya. Bisa saja. Sihir pun begitu. Karena Anda sudah minta perlindungan kepada Allah, maka yang dikirimkan kepada Anda sihir tersebut tidak akan sampai kepada Anda dan lolos begitu saja. Tapi dengan penuh keyakinan bahwasanya ini adalah doanya Rasulullah dan paling mujarab. Ada doa ini menjadi tidak mujarab kalau kita masih kadang percaya sama dukun. Gimana bisa mujarab ini doa-doa sementara dia masih mempercayai komat kamitnya dukun ya? Gak bisa. Dukun itu mana? Sudah tidak usah takut dengan dukun-dukun itu. Ini resepnya, ini adalah paling bagusnya manusia Nabi Muhammad. Mau dilawan sama dukun, sehebat-hebatnya dukun tetap nggak bisa mengalahkan ini. Baca dengan penuh keyakinan. Setelah itu tidak usah pusing, di rumah saya ada apanya sih? Nggak ada apa-apanya. Tapi setiap malam klotak-klotak itu tikus. Pusing itu Pak. Ada bunga jatuh, itu anak-anak main. Kadang-kadang kita terlalu khawatir dengan urusan sihir dan sebagainya. Kalau sudah membaca itu tidak perlu khawatir lagi. Kalau ada yang khawatir, katakan kurang percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Masa orang sering hadir pengajian masih ragu dengan, masih khawatir dengan sihir dan sebagainya. Apa itu? Nggak usah. Yakini. Bismillah. Setelah itu apa? Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samil. Bismillah, dengan nama Allah. La yadurru, tidak akan membahayakan. Semua apa yang ada di langit dan ada di bumi tidak akan membahayakan. Enak. Anda berjalan kemanapun akan aman. Adik-adik putri tidak akan ada yang mengganggu. Dan gangguan yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang terlihat mungkin orang yang mau berbuat jahat dengan kita. Yang tidak terlihat sama. Godaan-godaan, ya hawa setan dan sebagainya, bisa saja. Setelah itu membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah al-baqiyat salihah, pahalanya luar biasa gede. Baqiyat salihah itu adalah tanaman surga. Ini perlu dibaca, diperbanyak itu. Kemudian setelah itu membaca qul huwallah 3 kali. Karena membaca qul huwallah 3 kali adalah akan diberi oleh Allah kemuliaan yang luar biasa. Dan itu disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan lebih dari itu membaca 3 Al-Quran 3 qul huwallah itu sama dengan mendapatkan fadilahnya membaca Al-Quran utuh. Tapi ingat, bukan mencukupkan membaca 3 surat Ikhlas qul huwallah lalu gak membaca Al-Quran, tidak. Itu pahala akan diberikan bagi orang yang masih ingin membaca Al-Quran penuh tapi membaca qul huwallah 3 kali dan dapat pahala itu. Tapi kalau sudahlah, kalau begitu saya tidak mau baca Al-Quran, cukup 3 kali lagi saja, gak dapat nanti. Kemudian setelah itu Qul a'udzu falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Itu di antara zikir yang kita hadirkan di situ. Baca Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas au mu'awwidataini. Itu untuk kita minta perlindungan. Kalau lihat dari maknanya saja, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Kita minta kepada Allah perlindungan dari Allah dari godaan manusia, waswasnya syaitan, waswasnya jin, ya. Kemudian kalau Qul a'udzu falaq itu adalah tentang sihir, agar kita terjauhkan dari sihir. Intinya kalau sudah membaca hal-hal yang semacam ini, tidak perlu khawatir. Di zaman sekarang ada macam-macam enggak. Makanya enggak perlu lagi takut di rumahku ada hantunya. Apa itu? Kalau setan mah setiap rumah ada. Sebab Nabi Muhammad sudah menyebutkan setiap kamar mandi ada jinnya, tapi tidak akan berpengaruh kepada Anda karena mereka punya alam berbeda. Ini orang hidupnya sama jin ya, kasihan bener nih, dikit-dikit jin ya. Kita itu hidup dengan manusia.
Baik. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Fatihah, membaca akhir surat Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli sampai akhir. Kenapa Fatihah sama amana rasul kita hadirkan di situ? Karena ada riwayat dari Imam Muslim rahimahullahu taala, waktu itu Nabi Muhammad lagi duduk dengan malaikat Jibril, ada langit, pintu langit terbuka, turunlah malaikat. Dan malaikat itu menemui Nabi Muhammad, riwayat Muslim, absyir ya Muhammad, bergembiralah wahai Muhammad binuraini, dengan dua cahaya. Wahai Nabi Muhammad, bergembiralah engkau dengan dua cahaya yang diberikan oleh Allah kepadamu. Utitahuma walam yu'ta ahadun min qablik. Engkau telah diberi dengan dua cahaya tersebut dan tidak pernah ada nabi yang diberi seperti itu. Nabi Muhammad lalu bertanya, wa mahuma, apa dua cahaya itu? Fatihatul kitabi, surat Fatihah, wa khawatimil baqarati, dan pungkasan surat Baqarah. Walan taqra harfan minha illa wa utita. Kamu tidak membaca satu huruf saja dari Fatihah atau akhir Baqarah lalu kamu mohon kepada Allah kecuali akan dikabul oleh Allah. Jadi Fatihah dengan akhir Baqarah ini sebab dikabulnya doa-doa kita. Dan ini pun sekaligus yang sering diamalkan sebagian para ulama, kalau membaca doa setelah itu mengucapkan Al-Fatihah. Karena ada hadis sahih, kalau ada orang mengatakan Fatihah ini bid'ah, barangkali dia tidak kenal Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih, membaca Al-Fatihah sebab dikabulnya doa. Maka dikabul setelah doa membaca Al-Fatihah, atau Fatihah dulu lalu membaca doa. Ini adalah hal-hal yang harus kita ketahui. Itu ilmu Nabi Muhammad, bukan bid'ah. Kalau bid'ah berarti Nabi Muhammad ahli bid'ah. Imam Bukhari, Imam Muslim yang meriwayatkan juga ahli bid'ah. Ini musibah. Sebagian orang mengatakan, oh tidak usah pakai Fatihah. Ini absyir nurain, dua cahaya yang tidak pernah diberikan. Berarti yang nggak mau, berarti ini umat terdahulu nggak dapat Fatihah dia. Ini utitahuma walam yu'ta ahadun min qablik. Engkau diberi dengan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada nabi siapapun. Surat Fatihah dan akhir surat Baqarah. Tidak kamu minta kepada Allah lalu membaca satu huruf kecuali dikabul oleh Allah. Satu huruf saja. Apalagi dibaca Fatihah sempurna, apalagi sampai amanah Rasul. Setelah itu, setelah zikir itu dibaca doa sendiri-sendiri. Dan tolong yang ringan itu dibaca pegangan, minimal sehari itu sekali, itu paling sedikitnya, sehari sekali. Kalau ada pengen minta fotokopinya, nanti saya minta di anak-anak, sudah ada di fotokopi rapi, tulisannya sudah rapi, minimal itu. Kalau pengen ningkat lagi, tolong, itu adalah kelas TK ya, itu zikir yang kita buat itu TK. Nanti mau ningkat, baca Wirdul Latifnya Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, sama Rotibul Haddadnya itu sudah tingkat itu. Dan setelah itu yang mau kerja-kerja yang ini sudahlah. Zikir itu. Jadi kita perlu punya pegangan zikir agar terjaga kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atina tutil alai innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kekuatan iman, berikan kepada kami keikhlasan ya Allah, dan berikan kepada kami kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ahli istiqomah. Semua yang hadir di tempat ini, semua yang ikut andil dalam pengajian ini ya Allah, berikan kepada mereka kekuatan iman, ketulusan, ketakwaan, dan mudahkan segala urusan mereka. Lapangkan rizki mereka ya Allah, dan berikan kepada mereka kemudahan dalam segala urusan mereka. Jika ada punya utang, mudahkan mereka dalam membayar hutang mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkan mereka semua dari kehinaan ya Allah. Mudahkan semua mereka ya Allah, jauhkan mereka dari segala kemaksiatan. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk ziarah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk ziarah kepada kasih-Mu Nabi Muhammad di Madinah. Mudahkanlah kami untuk ziarah Makkah ya. Melaksanakan ibadah haji ya Allah. Ya Allah, jika ada yang sakit sembuhkan. Jika ada yang sakit sembuhkan. Yang menuntut ilmu, mudahkanlah mereka mendapat ilmu yang manfaat. Yang mencari rizki, mudahkanlah mereka mendapatkan rizki yang halal, menghantarkan kepada ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkau maha kuasa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami istri yang sangat patuh kepada suami, yang senantiasa membahagiakan, menggembirakan suami, dan jadikanlah para suami yang bertanggung jawab ya Allah.
yang mencintai istri-istri mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka sehingga hidup mereka indah dalam cinta karenamu. Hidup mereka adalah hidup yang mulia karena kau muliakan di dunia, bahagia di dunia sebagai muqaddimah kebahagiaan kelak di akhirat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ya Allah berikan keikhlasan kepada semua yang membantu masjid ini, yang berjuang di masjid ini, yang membantu pesantren kami, dan mudahkanlah kami ya Allah untuk memperlebar area pesantren kami ya Allah, memperlebar tanah pesantren kami ya Allah. Sungguh Engkau maha mendengar ya Allah. Engkau lah yang bisa menggerakkan siapapun ya Allah. Engkau yang bisa memberikan pertolongan kepada siapapun. Kami hanya kepadamu lah kami mengadu ya Allah. Ya Allah berikan kepada semua yang membantu pesantren kami adalah orang-orang yang Engkau cintai, dan jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas. Jauhkan dari kami orang yang tidak baik ya Allah, dan kirimkan kepada kami orang yang ikhlas ya Allah. Jika ada orang yang tidak baik mendekat kepada kami, jadikanlah mereka baik ya Allah. Hanya kepadamu lah kami mengadu, kepadamu lah kami menyerahkan urusan kami ya Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah suami yang belum mendapatkan pasangan ya Allah, yang belum mendapatkan jodoh, kirimkan kepada mereka jodoh pasangan orang-orang yang Engkau ridhoi, yang Engkau cintai ya Allah, yang bakal memuliakan mereka ya Allah. Dan berikan kepada kami semua keturunan yang soleh solehah, keturunan yang soleh solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, yang bakal membahagiakan kami kelak di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat ya Allah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim amin ya rabbal alamin. Maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.